Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Nabi Lut diutuskan sebagai rasul kepada satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut, dari Israel sampai Yordania, Laut Mati. Ibu kota Sodom terletak di utara Basin, Laut Mati. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, yaitu melakukan hubungan kelamin sesama jenis, yaitu lelaki dengan lelaki, yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan sesuatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut di samping menyampaikan seruan-seruan Allah. Tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabiannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi. Kisah Nabi Allah Lut alaihissalam mengikuti Islam. Di dalam kitab Al-Quran menceritakan kisah Nabi Lut yang menasihati kepada kaumnya, seperti mana dalam surah Asy-Syu'ara 26:160, kaum Lut telah mendustakan para rasul. 27:161, ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" 27:162, "Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." 27:163, "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." 27:164, "Dan aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." 27:165, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki homoseks di antara manusia?" 27:166, "Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk dijadikan sebagai istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." 27:167, mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." 27:168, dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Kaum Lut telah mengancam Nabi Lut dan membencinya karena mengajak kaumnya beriman. Ayat seterusnya dalam kitab Al-Quran dikisahkan dalam surah Al-A'raf. "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.' Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 'Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.'" Surah Al-A'raf 7:80-82. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada rakyat Sodom. Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah paras moralnya dan rusak akhlak. Masyarakat Sadum tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian hari-hari, di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat, sehingga ia merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sadum. Seorang pendatang yang masuk ke Sadum tidak akan selamat dari diganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut sebagai pesuruh dan rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan, serta membawa mereka alam yang bersih, bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar
menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebaikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskannya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan diajukan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perompakan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara berseorangan, mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya. Diajaknya Lut terhadap kaumnya untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah hidup lama di dalam pergaulan sosial mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan setan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajaran Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka, dan berlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir. Telinga-telinga mereka sudah menjadi pekak bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Akhirnya kaum Lut merasa dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sadum bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi. Masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan pikiran serta menyia-nyiakan masa. Ubay satu-satunya, menurut pikiran Nabi Lut, untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah itu menular kepada tetangga-tetangga dekatnya. Allah dengan membinasakan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan terhadap kekerasan kepada mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah agar kepada kaumnya, masyarakat Sadum, diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sodom. Dalam kesempatan pertemuan mana Nabi Ibrahim telah mohon agar penurunan azab atas kaum Sodom ditunda, kalau mereka kembali sadar mendengarkan dan mengikuti ajakan Lut serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan ke atas kaum Sodom. Permintaan mana oleh para malaikat itu diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat itu sampai di Sadum dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot, tegap tubuhnya. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu, sedang mengambil dari sebuah perigi. Lelaki muda, malaikat, yang bertanya kepada si gadis kalau mereka diterima ke rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya.
Maka tinggalkanlah para lelaki itu olehnya, lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, Lut. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun menerima tamu yang berparas tampan dan kacak akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan seks sejenis dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut memutuskan untuk menerima para lelaki muda itu sebagai tamu di rumahnya. Lut hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terhadap segala rintangan yang akan datang. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Ketika itu kota Sodom sudah diliputi kegelapan dan manusia sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun istri Nabi Lut yang juga sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan tamu Lut kepada mereka. Berita kedatangan tamu Lut tersebar karena istri Nabi Lut. Datanglah beramai-ramai lelaki Sodom yang buta seks ini ke rumah Nabi Lut, berhajat untuk memuaskan nafsu seksual mereka setelah lama tidak mendapat anak muda. Berteriaklah mereka memanggil Lut untuk melepaskan anak-anak muda itu agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsunya. Mendengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak membukakan pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang keji itu. Perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku minta pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat mengalahkan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas anak-anak muda itu memberitahu hal yang sebenarnya. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus akan seks dengan lelaki itu untuk masuk. Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu memijakan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau. Mereka saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Berteriak-teriak, bertanya-tanya apa gerangan yang menjadikan mereka buta dengan mendadak. Malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan ini bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan dua putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi temannya.
Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak rela meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, di waktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang kencang dan hujan batu kerikil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Bertebaran mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah SWT di kota Sodom, dan hancurlah kota tersebut. Namun masih ditinggalkan kesan-kesan kehancuran kota tersebut oleh Allah SWT sebagai peringatan kaum yang kemudian yang melalui di jalan tersebut. Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat dalam 12 surah, di antaranya Surah Al-Anbiya ayat 74 dan 75, Surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga ayat 175, Surah Hud ayat 77 sampai 83, Surah Al-Qamar ayat 33 hingga 39, dan Surah At-Tahrim ayat 10 yang mengisahkan istri Nabi Lut yang mengkhianati suaminya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.